Silakan ke sini. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari Bu. Silakan duduk Bu. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Wening Natiko. Bisa Ibu panggil saya Wening. Saya sebagai ahli gizi di puskesmas ini. Saya sedang bersama Ibu siapa? Perkenalkan Ibu, nama saya Nia. Oke, salam kenal Ibu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Cuma sedikit pusing aja sih Bu, sebenarnya aman-aman saja. Tadi kesini diantar siapa ya Bu? Diantar sama suami saya Ibu. Oh, diantar suami ya Bu. Kalau boleh tahu tujuan Ibu datang ke sini untuk apa ya Bu? Ini Bu, saya direkomendasikan sama dokter untuk konsultasi dengan ahli gizi. Soalnya tekanan darah saya tinggi. Boleh saya lihat rekam medisnya dulu? Terima kasih. Jadi konseling hari ini akan menyita waktu 15 menit. Apakah Ibu Nia bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Oke. Jadi tujuan konseling kita hari ini adalah untuk mencari pemecahan masalah yang dialami oleh Ibu Nia dengan mendiskusikan perubahan pola makan serta bahan makanan yang dianjurkan dan bahan makanan yang harus dibatasi serta jumlah dan jenis makanannya. Oke. Sebelum konseling kita mulai, saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu Nia. Apakah Ibu Nia sudah mengetahui penyebab darah tinggi itu apa? Yang saya tahu itu kelebihan garam ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Jadi salah satu penyebab darah tinggi itu adalah karena kebanyakan garam. Namun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan darah tinggi, misalnya karena kurang aktivitas fisik, karena stres, dan juga karena genetik. Kalau boleh tahu genetik itu maksudnya apa ya Bu? Jadi faktor genetik itu faktor keturunan Bu. Misalnya seperti ini. Kalau ada salah satu keluarga yang menderita hipertensi, itu bisa diturunkan ke anak cucunya Bu. Mohon maaf, apakah salah satu keluarga Bu Nia ada yang menderita hipertensi? Oh iya ada Bu, dulu nenek saya pernah menderita hipertensi. Kira-kira sudah berapa lama nenek Ibu Nia mengalami hipertensi? Kalau nenek saya itu sudah lama Bu, sejak beliau masih muda. Oh, jadi sudah lama ya nenek Ibu Nia hipertensi. Oke, setelah saya lihat-lihat di data rekam medis ini, berat badan Ibu Nia 51 kg, berarti tinggi badannya 160 cm, usianya 27 tahun, IMT-nya 19,9 kg per meter kuadrat, yang mana hal tersebut dikategorikan ke normal. Nah, apakah Ibu Nia bisa menyebutkan dalam sehari Ibu Nia makan berapa kali, mulai dari nasi, sayur, lauk pauk, dan juga buahnya? Kalau saya itu sehari 3 kali makan sih Bu. Biasanya nasi itu 1 centong, sekali makannya itu 1 centong rice cooker itu. Kemudian untuk lauk itu saya suka ikan asin, oseng tempe, tahu goreng. Nah kalau sayur saya biasanya masak sayur sop, sayur bening. Kalau buah itu saya sebenarnya suka semua buah Bu, tapi jarang makannya. Biasanya itu kalau ada di rumah atau lagi pengen aja. Berarti Ibu Nia dalam sehari sudah makan 3 kali ya Bu, itu sudah bagus Ibu, dipertahankan ya Bu. Dan juga kira-kira berapa takaran garam dan penyedap rasa yang Ibu Nia gunakan dalam masakan itu? Kalau saya masak itu biasanya bisa sampai 2-3 sendok makan. Kalau penyedap rasanya bisa sampai setengah bungkus. Soalnya saya itu suka gitu makan makanan yang gurih, asin gitu. Untuk camilannya Ibu Nia biasanya mengkonsumsi apa?
Kalau camilan saya biasanya seminggu bisa sampai 3 kali Bu beli camilan. Terus itu camilannya saya suka yang rasanya gurih, asin, sama pedas. Kemudian, apakah Ibu Nia memiliki alergi terhadap makanan tertentu? Selama ini saya rasa aman-aman saja sih Bu. Berarti kayaknya nggak ada alergi sama sekali. Apakah Ibu Nia memiliki masalah gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, atau konstipasi? Kalau biasanya saya cuma mual sama muntah aja Bu. Kira-kira Bu Nia sudah berapa lama menderita hipertensi? Sudah lumayan lama sih Bu, ada sekitar 3 tahunan. Berarti Ibu Nia menderita hipertensi kurang lebih sudah 3 tahun ya Bu? Iya. Apakah selama menderita hipertensi Ibu Nia mengalami perubahan berat badan? Kalau perubahan berat badan, saya rasa enggak sih Bu, normal-normal aja. Tidak ya Bu, tidak mengalami perubahan berat badan ya Bu. Oke. Untuk aktivitas fisik yang Ibu Nia lakukan dalam sehari apa saja Bu? Kalau aktivitas fisik itu kayak olahraga, saya jarang sih Bu, paling cuma seminggu sekali. Tapi selebihnya saya cuma mengerjakan pekerjaan rumah tangga, soalnya saya kan ibu rumah tangga, jadi kayak pekerjaan rumah tangga, terus nganter anak sekolah. Dalam sehari Ibu Nia biasanya tidur berapa jam? Kalau tidur saya cukup sih Bu, 8 jam. 8 jam ya Bu. Oke. Selama hipertensi obat apa yang Ibu Nia konsumsi? Biasanya saya rutin konsumsi amlodipin. Amlodipin ya Bu, itu atas anjuran dari dokter ya? Iya. Oke. Nah, setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Nia ini dianjurkan untuk menjalani diet rendah natrium. Diet rendah natrium itu adalah diet yang diharuskan untuk membatasi konsumsi garam dan penyedap rasa. Bisa bersumber dari makanan, bahan makanan, atau baking soda. Kemudian untuk garamnya Ibu Nia dalam sehari itu maksimal hanya boleh 1 sendok teh garam ya Bu. Untuk buahnya bisa 2-3 porsi dalam sehari. Baik Ibu, saya akan mengurangi konsumsi garam dan penyedap rasa. Kemudian ini saya berikan leaflet. Di leaflet ini sudah tertera bahan makanan yang dianjurkan dan bahan makanan yang tidak dianjurkan. Bahan makanan yang dianjurkan itu bisa beras ketan, jagung, kentang. Untuk lauknya Ibu Nia bisa memilih tahu atau tempe. Kemudian sayurnya bisa dari kacang-kacangan, wortel, dan brokoli. Buahnya bisa apa saja Bu? Bisa dari apel, jeruk, dan pepaya. Untuk daging, ikan, ayam itu maksimal 2 potong sehari. Untuk telurnya 1 butir sehari ya Bu. Kemudian bahan makanan yang tidak dianjurkan itu makanan kalengan, ikan asin, acar, gorengan, kemudian bumbu-bumbu seperti terasi, kecap, dan saus tomat. Oh, berarti bumbu-bumbu seperti terasi, saus tomat, kecap itu tidak boleh ya Bu? Iya, tidak boleh Bu, karena bumbu-bumbu seperti kecap, saus tomat, terasi itu kadar natriumnya tinggi, sehingga hal tersebut yang bisa memicu tekanan darah seseorang menjadi naik. Ibu Nia tenang saja, di leaflet ini sudah tertera rekomendasi menu dalam sehari. Rekomendasi menu ini bisa Ibu Nia sesuaikan dengan bahan makanan yang Ibu Nia sukai. Contohnya makan pagi itu bisa nasi, sayur asem, lauknya pepes ikan, kemudian selingannya bisa bubur sumsum. Untuk makan siangnya ada nasi, sayurnya tumis tahu dan toge, lauknya bisa dari telur, buahnya bisa jeruk atau apa saja yang Ibu Nia sukai. Kemudian makan malamnya ada nasi, sayur bening, udang asam manis, dan juga melon. Nah, yang
Ibu Nia perlu perhatikan itu tadi ya Bu, penggunaan garam dan penyedap rasa beserta bumbu-bumbunya. Ibu Nia juga bisa didukung penurunan tekanan darah tingginya dengan meningkatkan aktivitas fisik. Tidak perlu yang berat-berat Bu, namun rutin. Kemudian buahnya juga diseringkan ya Bu, konsumsi buahnya. Baik Ibu, saya akan mengurangi konsumsi garam, penyedap rasa, kemudian meningkatkan konsumsi buah, meningkatkan aktivitas fisik gitu ya. Ibu Nia tenang saja, di leaflet ini sudah tertera nomor handphone saya. Jadi kalau sewaktu-waktu Ibu Nia masih ada hal yang belum jelas, Ibu Nia bisa menghubungi saya. Sampai sini apakah Ibu Nia ada yang masih dibingungkan? Sudah jelas semua sih Bu. Apakah Ibu Nia bisa mengulangi kembali hal yang tadi saya sampaikan? Jadi saya itu harus mengurangi konsumsi garam, penyedap rasa, bumbu-bumbu seperti terasi, saus tomat, kecap, karena itu bisa meningkatkan tekanan darah ya Bu. Terus kemudian saya juga harus meningkatkan aktivitas fisik untuk mendukung cepatnya penurunan tekanan darah. Terus saya juga harus mengurangi konsumsi selingan seperti kayak gurih, asin, pedas itu ya Bu, dan makanan kaleng. Iya, sudah benar Bu Nia. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah jelas semua Ibu. Oke, leaflet ini bisa Ibu Nia bawa pulang sebagai bahan bacaan di rumah ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nia sudah meluangkan waktu untuk konsultasi hari ini. Semoga cepat normal kembali ya Bu tekanan darah tingginya dan masalah lainnya bisa segera teratasi. Baik, saya juga terima kasih ya Bu sudah sangat membantu saya dalam konseling kali ini. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Iya, silakan Bu. Terima kasih ya Bu. Mari saya antar. Iya. Ya, terima kasih. Berada di jalan ya.